teman-teman, kita lanjutkan untuk pertemuan pertama ini tentang introduction to research ya. Jadi gimana sih kita mengenal dulu tentang apa sih itu research atau apa sih itu penelitian ya. Sebenarnya kalau kita ketahui bahwa ketika kita bicara tentang penelitian umumnya kita udah membayangkan sesuatu hal yang sangat ilmiah ya. Aduh, gimana ya? Bagaimana kalau kendala utama yang dihadapi oleh peneliti atau mahasiswa itu adalah menemukan ide, ya. Sangat ide penelitian. Mesti kalau misalnya di Metopen itu banyak kan mahasiswa teman-teman itu mesti nanyanya, Bu, apa ya Bu ya? Mulai dari mana ya Bu ya? Nah, jadi ini saya mengajak mindset teman-teman adalah pertama itu tanpa disadari kita sering melakukan riset dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sekeliling kita ya, di sekitaran kita sebenarnya sudah banyak yang bisa kita teliti ya. Jadi ada misalnya fenomena saat ini, misalnya ibu-ibu rumah tangga udah kecenderungannya udah malas masak misalnya ya, langsung kecenderungannya adalah pesan GoFood aja gitu. Nah itu sudah bisa kita arahkan bahwa itu kecenderungannya adalah menggunakan aplikasi online untuk membeli makanan secara online. Itu udah bisa kita teliti. Kemudian sekarang fenomenanya juga kalau teman-teman membeli sesuatu untuk membeli baju itu udah menggunakan online ya, menggunakan online. Pasti kalau misalnya menggunakan online yang dilihat adalah reviewnya, ratingnya, bintangnya misalnya. Nah itu juga sebenarnya udah bisa kita lakukan. Kita menemukan ide. Kenapa masyarakat yang mau membeli sesuatu mesti melihat reviewnya dulu atau melihat bintangnya dulu, ada bintang berapa ini gitu. Nah itu udah bisa kita teliti tentang apa, customer review atau customer rating, online customer review dan online customer rating itu juga bisa kita teliti. Jadi di sekitar kita sebenarnya sudah banyak yang kita bisa teliti. Misalnya di UMKM banyak UMKM tidak membuat laporan keuangan. Nah di situ kita timbul pertanyaan, apakah UMKM itu pengetahuan keuangannya bagus, ya, literasi keuangannya bagus atau tidak. Kemudian ada lagi misalnya di UMKM, ya, secara pengemasan produknya kurang bagus, atau dia berjualan menampilkan produknya di Instagram kurang sesuai. Nah, apakah dia memahami penggunaan media sosial? Nah itu banyak kita teliti. Jadi teman-teman setiap kita berjalan, setiap kita di mana berada itu pasti banyak yang kita bisa teliti seperti itu ya. Kemudian apa sih research tuh? Bu Santi bilang research terus penelitian itu apa? Jadi itu sebenarnya mencari lagi ya. Jadi rasa keinginan tahuan kita tentang suatu hal ya. Nanti teman-teman kalau misalnya nanti mengangkat portofolio yang teman-teman sudah ambil ya, sudah buat selama ini, misalnya di kampus sudah banyak portofolio yang kita buat, kita membedah suatu cara membuat suatu produk misalnya ya, cara membuat suatu produk. Nah itu kan sebenarnya bisa kita buat sebuah karya ilmiah yang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada. Tetapi ini kita mencari lagi dengan produk yang berbeda, tempat yang berbeda. Nah itu juga bisa kita lakukan ya. Kemudian, nah tahapan penelitian yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi isu. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena mengidentifikasi isu itu ibarat kata kita mencari sebuah kunci untuk membuka suatu pintu. Nah itu mengidentifikasi isu atau topik yang kita ambil ya, apa yang kita mau teliti nantinya. Nah itu tadi. Kemudian menentukan isu ini menarik atau tidak sih. Kayak waktu itu pernah teman-teman kakak tingkat ya, itu mau meneliti tentang TikTok. Sedang meneliti tentang TikTok, ternyata kebijakan pemerintah TikTok itu ditutup. TikTok itu tidak diperbolehkan. Nah kemudian dia bilang, aduh gimana dong, padahal TikTok lagi banyak yang suka nih, lagi banyak yang menggunakan pembelian melalui TikTok seperti itu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian muncul lagi nih tentang aplikasi TikTok itu untuk pembelian online-nya diperbolehkan lagi. Nah itu sebenarnya menjadi isu yang menarik. Kenapa sih gitu kan, ada apa sih sebenarnya, kok mau diteliti untuk apa sih kayak gitu. Kemudian
Berikutnya kita kalau meneliti itu harus bisa memberikan kontribusi dari risetnya. Ya, kalau kita meneliti tapi tidak bisa memberikan kontribusi sama aja. Nah, contoh lagi misalnya kontribusi riset ini adalah misalnya salah satu penelitian tentang strategi branding ya di Taman Safari Solo. Itu dia membuat suatu branding di media sosial di mana IG-nya itu sangat banyak followernya ya. Nah, di situ dia ingin mengubah mindset masyarakat bahwa dulunya itu biasa aja. Cuman Taman Satwa Juruk ya dulu ya, menjadi Solo Safari. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang kita bisa memberikan kontribusi dalam riset ini, bahwa dengan adanya strategi branding yang dilakukan di Instagram itu sebenarnya udah mampu meningkatkan pengunjung yang datang ke sana. Misalnya kayak gitu. Kemudian bagaimana mengembangkan hipotesis? Hipotesis itu dugaan. Misalnya gini tadi. Oh iya ya, branding yang dibangun di Instagramnya Solo Safari itu bisa meningkatkan pengunjung, minat berkunjungnya sangat meningkat. Nah, di hipotesis itu adalah dugaan. Kita bilang bahwa pasti nih dari IG-nya nih, dugaan kita sebelum kita meneliti. Jadi hipotesis itu sebelum kita meneliti. Tetapi begitu kita penelitian, ternyata yang berkunjung itu bukan hanya lewat IG saja, tetapi bisa saja dari mulut ke mulut. Nah itu, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara kita. Ya, kita harus bisa membuat sebuah hipotesis. Sama ya, nanti di kualitatif juga seperti itu. Nah, di portofolio juga seperti itu. Di portofolio kita bisa menduga bahwa permasalahan di UMKM misalnya itu berawal dari tidak adanya laporan keuangan misalnya kayak gitu. Tidak ada sistem yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Nah, tapi dengan itu kita menduga bahwa nantinya kalau ada sistem pasti bisa nih membuat laporan keuangan. Tapi kan belum tentu apakah SDM-nya mumpuni, apakah SDM-nya nanti bisa. Nah gitu ya. Maka kita lanjut dengan merancang riset, mengumpulkan data juga. Setelah ada data, menganalisis data, membuat ringkasan, evaluasi, diskusi, dan menyimpulkan hasil. Ya, kemudian kita menunjukkan keterbatasan. Tidak semua ruang lingkupnya kita bisa teliti semua, tetapi dengan adanya menunjukkan keterbatasan, kita kasih tahu bahwa kita terbatas di wilayah, misalnya di objek penelitian atau waktu, seperti itu ya. Kemudian nanti kita membuat saran. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif ya. Sudah saya jelaskan kalau kuantitatif nanti kecenderungannya berupa angka, kemudian diolah datanya, disajikan lewat angka, kemudian kita interpretasikan. Kalau kualitatif angkanya sedikit tetapi kebanyakan dengan menggunakan pedoman wawancara, di mana nanti wawancara itu kita rangkum hasilnya kemudian menjadikan pembahasan. Nah, kalau berdasarkan metode banyak ya, ada deskripsi, studi kasus, survei, korelasi, eksperimen, R&D. Tetapi nanti teman-teman saya ajak hanya fokus untuk kita membedah kuantitatif sama kualitatif dan kualitatif yang berbasis portofolio. Kemudian nanti berdasarkan fungsinya juga ada dasar, terapan, dan evaluatif. Ini hanya pengenalan aja. Yang penting tadi fokus ke kuantitatif sama kualitatif aja. Nah, teman-teman, di penelitian ya, kita harus ketahui bahwa ada etikanya. Etikanya itu adalah kita tidak boleh untuk membuat data atau memalsu data, namanya fabrikasi data. Itu tidak diperkenankan, membuat data yang fiktif. Kemudian kita tidak diperkenankan melakukan falsifikasi data. Itu adalah kita pengen data itu sesuai dengan keinginan kita, atau pengen data itu sesuai dengan teori yang sebelum-sebelumnya. Itu tidak diperkenankan. Jadi apapun yang teman-teman teliti, apapun teman-teman nantinya penelitian, nah hasilnya itu adalah yang sesuai dengan apa adanya yang sudah ada di lapangan. Ya, jadi jangan dipaksakan untuk melakukan ubah data dan memalsukan data. Kemudian yang terakhir ini tentang plagiarisme. Tidak boleh copy paste dari artikel atau skripsi atau portofolio sebelumnya.
Itu tidak boleh main copy paste di Google, di copy paste dijadikan karya ilmiah teman-teman atau tugas akhir teman-teman, itu tidak boleh. Tetapi bagaimana teman-teman harus membuat kutipan, misalnya ngambil dari buku, ngambil dari artikel, cantumkan bahwa teman-teman mengambil dari bukunya, misalnya manajemen pemasaran dari Kotler bukunya. Kemudian buku manajemen keuangan misalnya, nah bukunya dari bukunya Bu Santi misalnya gitu. Kemudian SDM dari bukunya siapa. Jadi harus dicantumkan bukunya. Tapi saran di metodologi penelitian itu banyak mengambil referensi dari artikel-artikel seperti itu. Nah, etika juga kita harus tahu bahwa siapa yang dicantumkan dalam penelitian, nama-namanya. Kemudian namanya siapa? Oh, yang meneliti adalah namanya si A, namanya si B. Yang dicantumkan ya nama penulisnya A dan B misalnya kayak gitu. Jangan tiba-tiba si C datang tidak memberikan kontribusi dalam penelitian. Nah, kemudian minta untuk dimasukkan sebagai penulis, itu tidak diperkenankan. Nah, jadi teman-teman, itu etikanya tidak boleh mengubah data, tidak boleh memalsukan data, seperti itu ya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.